Malah dia mendengarkan nasihat dari orang yang sudah kaya, orang yang hidup nyaman, tentunya dia akan mempertahankan kenyamanannya. Dia tidak mau mendengarkan hikmat. Shalom good readers, hari ini kita kembali mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan juga kekuatan sehingga kita boleh beraktivitas. Dan tidak ada salahnya kalau kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu dari 2 Tawarikh pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Ya, di sini kita bisa melihat mulailah terjadi perpecahan antara Israel Selatan dan Utara. Setelah Salomo pergi, permasalahan yang muncul adalah saya juga nggak tahu kenapa, apakah Salomo tidak punya hikmat untuk memikirkan siapa generasi penerusnya setelah dia meninggal. Apakah Salomo memang sibuk akhirnya mengumpulkan harta dan kekuasaan gitu ya dan kekuatan. Dia pikir mungkin kalau dia meninggalkan kekuatan, meninggalkan harta, meninggalkan apa lagi, semua strateginya ditinggalkan di Israel, maka Israel akan langgeng. Tapi ternyata tidak. Sistem mungkin ya, kalau boleh dibilang di zaman sekarang, kalau Salomo meninggalkan sistem, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ternyata tidak, semuanya itu harus tetap berdasarkan orang yang menjalankannya. Nah, di sini Salomo mungkin kelemahan yang paling utama adalah dia tidak menyiapkan generasi penerusnya. Dan kalau kita lihat di sini Rehabeam. Rehabeam ini sama sekali tidak mewarisi hikmat ataupun akal daripada Salomo. Sedikit-sedikit pun nggak dia pelajari ya. Maksudnya dia tidak mendapat, dia tidak ada aja gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Jerobeam ini mengutarakan tentang penderitaannya rakyat, maka logikanya mereka bisa langsung mengambil keputusan yang tidak lagi membebani rakyat. Nasihat daripada tua-tua itu udah benar, itu adalah mereka karena mereka sudah mengikuti Salomo sekian puluh tahun, jadi mereka sudah hafal dengan hikmatnya Salomo. Sementara yang penasihat yang muda-muda ini sama sekali tidak dididik dengan, boleh dibilang lah mungkin dididik atau tumbuh dan besar di masa-masa jayanya Salomo. Sehingga mereka tidak mau kehilangan zona nyaman mereka, kekayaan mereka. Jadi mereka tetap memberikan nasihat yang salah kepada Rehabeam. Bukannya menghilangkan penderitaan, malah membebani penderitaan. Jadi di sini fatalnya, Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat yang logis, nasihat yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Malah dia mendengarkan nasihat dari orang yang sudah kaya, orang yang hidup nyaman, tentunya dia akan mempertahankan kenyamanannya. Dia tidak mau mendengarkan hikmat dari pengalaman, dari berbagai macam ajaran, yaitu para penasihat yang tua yang telah lama mengikuti Salomo. Dari sini saja Rehabeam ini gagal untuk memahami gitu ya. Ini boleh dibilang pilihan yang sederhana sebenarnya. Bahwa bukan pilihan yang sulit sebenarnya kalau kita mau jujur. Tetapi dia sangat sulit sekali untuk memahami ini. Jadi good readers kalau kita boleh lihat di sini bahwa akhirnya Rehabeam mengambil sebuah keputusan yang sangat fatal yang nanti mengakibatkan kerajaan ini terpecah menjadi dua. Itu sangat fatal. Dampaknya luar biasa. Saya kira sama juga ya dengan kehidupan kita hari lepas hari pada saat ini begitu ya. Kalau kita mengambil satu keputusan yang tidak berhikmat kepada Tuhan, bisa sangat fatal. Dan itu berdampaknya sangat luar biasa. Apakah kita pada saat ini sedang mempertimbangkan sesuatu hal? Apapun itu, mempertimbangkan sesuatu hal. Maka yang terbaik itu adalah kita mencari hikmat Tuhan. Coba kita hindari dulu opsi-opsi yang menyenangkan hati kita. Opsi-opsi yang membuat hati kita senang atau membuat kita nyaman. Seperti daripada penasihat-penasihat yang muda itu, kemungkinan besar mereka tetap memilih opsi itu karena mereka tidak mau kehilangan kekayaan dan kenyamanan. Dan Rehabeam boleh dikatakan dia dididik dan dibesarkan di dalam kekayaan dan kenyamanan. Sehingga otomatis dia tidak mau hidupnya susah-susah payah. Nah, kita bisa lihat di sini. Opsi yang paling tepat itu adalah kita mencari pimpinan dan hikmat Tuhan. Sudahkah kita hari ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan berdoa ketika kita akan mengambil satu keputusan supaya Tuhan memimpin kita memilih yang tepat dan benar. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.